Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-11. Selamat mendengarkan. Diana tidak tahu apa yang dia katakan. Diana menjadi marah. "Hei, kau tidak bisa menanyakan itu kepada seorang gadis," teriak Diana dengan keadaan mabuk. "Kenapa tidak? Kau sudah tidak perawan kan?" tanya Theo. "Apakah kau sendiri masih perjaka?" tanya Diana kembali. Theo marah. "Kasusku berbeda. Kau masih terlalu muda untuk hal itu," kata Theo. Diana mulai mengucapkan kata-kata gaul untuk mengungkapkan amarahnya. "Apa-apaan ini? Aku sudah lanjut usia legal. Berapa umurmu saat kau berhubungan badan? Aku bahkan tidak memilih kebenaran. Aku memilih berani," kata Diana menantangnya. Theo memecahkan botol anggur. "Aku berumur 18 tahun saat berhubungan badan. Kau memintaku untuk memilih berani kan?" jawab Theo kesal. "Aku akan menantangmu untuk membiarkan aku memeriksa apakah kau masih perawan atau tidak," kata Theo dan langsung mendekat memegang bahu Diana dan menggendongnya. Theo melemparkannya ke tempat tidur yang ada di teras terbukanya. Diana benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya karena pengaruh alkohol yang diminumnya. Diana mencengkram kerah Theo. "Kau sangat tampan, tapi hanya jika hatimu bersih," kata Diana. "Apa maksudmu?" tanya Theo. Diana tidak menjawab apapun. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengertinya. Theo ingin mengetahui status seksual Diana. Theo suka mengganggu Diana dan bagaimana dia bisa melewati kesempatan emas seperti itu. "Biarkan aku bersenang-senang saat kita melakukannya," kata Theo. Keesok harinya, pagi menyapa. Sinar mentari hangat membangunkan Diana dari tidurnya. Diana terbangun dengan keadaan sisa-sisa mabuk beratnya. Pandangannya masih terlihat kabur. Dia terbangun di tempat tidur bundar dengan tirai di sekelilingnya, dengan hanya spray melilit tubuhnya. Dia merasa sakit. Dia melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada botol anggur yang pecah. Diana mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Diana teringat semua yang mereka mainkan, permainan kebenaran dan keberanian. Dan Diana teringat samar-samar tentang Theo yang ingin mengetahui tentang hubungan fisik masa lalunya. Diana juga memiliki gambaran buram saat Theo di atas tubuhnya dan mencium bagian lehernya. Diana menyadari bahwa Theo memanfaatkannya ketika dia tidak sadar. Dia merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Dia pergi untuk menghadapi Theo secara langsung. Diana mulai menggedor-gedor pintu kamar Theo dalam kondisi yang sama saat dia bangun. Theo membuka pintu. "Sayang, apakah kau ingin putaran kedua? Apa kau belum puas?" kata Theo. "Kau pria bajingan. Kau telah mengambil kesucianku yang telah kujaga selama ini. Dan kau mengambilnya di saat aku tidak sadarkan diri. Kau telah memperkosaku. Aku akan memasukkanmu ke penjara," tegas Diana dengan seluruh kemarahan pada dirinya. "Kau adalah wanitaku. Cepat atau lambat, aku akan mengambil itu semua darimu."
Aku telah mengambilnya tadi malam. Apa masalahnya? Apakah kau baru akan memberikan semuanya setelah mencintaiku?" kata Theo sambil tertawa. Mendengar itu, Diana langsung menampar Theo. "Kau tidak pantas mendapatkan cinta dariku. Tahukah kau betapa istimewanya bagi seorang gadis untuk melakukan hal pertama kali itu baginya? Aku jelas tidak rela memberikan diriku untuk penjahat sepertimu. Kau tidak ada bedanya dengan Harry." Diana pergi ke kamarnya dan membersihkan diri. Dia merasa jijik dengan dirinya sendiri, sehingga Diana menghabiskan lebih dari 1 jam di dalam kamar mandi. Dia dengan kuat menggosok tubuhnya dengan sabun untuk membersihkan dirinya sendiri. Diana melihat pantulan dirinya di dalam cermin. Dia memiliki kiss mark di seluruh lehernya. Dia mengenakan gaun sehingga dia bisa menyembunyikan dirinya. Dia sudah punya cukup banyak masalah. Dia tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa dia wanita seorang pemimpin mafia. Diana tidak mengambil mobil yang ditawarkan oleh Theo. Dia berjalan meninggalkan kediaman Theo dan memesan taksi online pergi menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pil kontrasepsi. Dia tidak bisa mempercayai Theo lagi karena Diana berpikir mungkin Theo ingin menghamilinya untuk menjebaknya lebih dalam lagi. Ketika Diana pergi membayar tagihan untuk pil, dia menyadari bahwa dia tidak membawa uang. Diana tersadar bahwa selama ini dia tidak pernah menerima uang dari Theo. Tiba-tiba, seseorang laki-laki datang mendekat pada Diana. "Apakah pacarmu tidak membayar obat-obatanmu?" kata laki-laki itu, dan membuat Diana terkejut setelah mendengar suara yang begitu ia kenal. Diana membalikkan tubuhnya dan menatap Adrian. Diana tidak bisa menunda untuk meminum pil kontrasepsi itu. Jadi, Diana memutuskan untuk menggadaikan liontin peraknya kepada bagian resepsionis. Karena Diana tidak ingin meminta bantuan pada Adrian. Awalnya resepsionis ragu-ragu untuk menerima liontin perak itu. Tetapi karena Diana memohon, kemudian resepsionis itu setuju karena merasa kasihan pada Diana. Adrian jadi syok melihat kelakuan Diana karena liontin perak itu adalah satu-satunya barang paling berharga baginya karena itu barang pemberian dari Paman Indra. Diana selalu menjaganya dan tidak pernah melepaskannya. Adrian membayar uang itu kepada resepsionis dan mengambil liontin itu dan mengetahui bahwa Diana membeli pil. "Tunggu Diana, apa kau baik-baik saja?" kata Adrian yang merasa khawatir melihat keadaannya. Diana berusaha keras untuk menahan air matanya. "Kumohon Adrian, jangan bersimpati padaku. Pergilah dengan tunanganmu," kata Diana dan berbalik pergi meninggalkan Adrian. Tiba-tiba Adrian memeluk Diana dari belakang. "Kenapa kau meninggalkanku? Aku masih mencintaimu. Dan kenapa kau membeli pil ini? Kenapa kau tidak punya uang? Jawab aku Diana," tanya Adrian. Diana tidak bisa lagi bersama Adrian. Nasib Diana berubah setelah bertemu dengan Theo. "Tinggalkan aku, kau sudah bertunangan. Kumohon jangan menambah masalahku," kata Diana. Adrian mengerti bahwa Theo memaksanya. Adrian memindahkan gaun Diana untuk melihat bagian lehernya yang menutupi bekas kiss mark. Diana mendorong Adrian dan pergi menuju ke universitas. Rasa pusing Diana membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Tatapan dari Rose membuat situasinya semakin tidak nyaman. Diana duduk di bangku taman menunggu Amira. Dia datang dari belakang dan menutupi kedua mata Diana.
Dalam satu hari, persahabatan Diana dan Amira telah terjalin. Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin, kata Diana. Aku mengerti kau punya hubungan yang rumit. Tapi, tahukah kau kalau Ros Jalang itu membicarakanmu, kata Amira. Diana tahu bahwa Ros tidak akan mudah menerima semua keadaan ini. Tidak apa-apa, dia memiliki masalah ketidaknyamanan, jawab Diana yang tidak peduli dengan Ros. Ros memberitahu semua orang bahwa ayahmu meninggalkanmu. Itulah sebabnya kau merayu tunangannya, tambah Amira. Diana tetap tidak peduli pada Adrian atau Ros. Setelah berbicara dengan Amira, Diana pulang ke kediaman Theo. Di kediaman Theo terjadi kekacauan di mana-mana. Ada pengurus rumah tangga yang berlari kemana-mana. Mike, anggota geng Theo, terus-menerus meminta Theo untuk keluar dari kamarnya. Bibi Ella menghampiri Diana dengan tergesa-gesa. Nyonya, tolong bantu Tuan. Tuan mengunci dirinya di dalam kamar, kata Bi Ella. Mengapa aku harus membantu bajingan seperti dia setelah apa yang dia lakukan padaku tadi malam, kata Diana. Tidak Nyonya, Anda salah. Dia tidak melakukan apapun denganmu, kata Bibi Ella. Diana marah. Apa maksudmu? Dia tidak melakukan apapun padaku. Dia telah memperkosaku, teriak Diana. Pembantu Ella menjelaskan semuanya. Tadi malam, Theo menelepon Bi Ella dan memintanya untuk melepas pakaian Diana, kemudian membungkusnya dengan spray. Ketika Theo baru saja memberinya beberapa kismak di leher Diana. Awalnya Theo hanya ingin mengetahui apakah Diana sudah pernah melakukan hal itu. Tetapi Theo tersadar dan menyesali semua itu, karena hal itu akan sangat menyakitkan Diana. Setelah mendengar penjelasan dari Bibi Ella, Diana langsung berlari menuju kamar Theo. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.